Om Swastiastu, saya namanya Inyoman Suyatno. Saya lahir di Banjargerenceng, Denpasar pada tanggal 23 September 1959. Pendidikan saya dari SD sampai dengan S1 perguruan tinggi itu di Denpasar, itu di SD nomor 17 Denpasar, kemudian di SMP Negeri 2 Denpasar, selanjutnya ke SMPP yang sekarang namanya SMA 5 Denpasar. Kemudian saya melanjutkan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Udayana. Kemudian tahun 95 saya mengikuti pendidikan S2 di program Pasca Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Airlangga Surabaya, dan selanjutnya S3 program doktor saya ikuti di Universitas Brawijaya Malang. Guru besar saya sesuai dengan SK jabatan guru besar, yaitu di bidang ilmu hukum administrasi negara. Orasi ilmiah yang saya akan bawakan nantinya adalah mengenai pembentukan peraturan daerah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, mengapa saya membawakan orasi ini? Ini adalah tidak lain sangat berkaitan dengan sejarah bidang ilmu yang saya geluti. Salah satunya adalah di bidang ilmu hukum administrasi negara ini tentang pembentukan peraturan daerah yang ada di pemerintahan daerah. Nah, saya anggap penting materi ini saya bawakan dalam orasi ilmiah nanti, karena kita ketahui bahwa pemerintahan daerah yang diberikan kewenangan untuk membentuk peraturan daerah itu harus dibuat dengan baik. Karena apabila peraturan daerah itu tidak dibuat dengan baik, dia akan bisa memberikan dampak terhadap keberlakuan peraturan daerah itu dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Maka dari itu, walaupun pembentukan peraturan daerah sudah ada pengaturannya, kemudian pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk membentuknya, tetapi ada hal-hal lain yang harus diperhatikan sehingga pembentukan peraturan daerah itu bisa dilakukan dengan baik dan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Seperti misalnya peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintahan daerah yang kewenangannya telah diberikan sesuai dengan otonomi daerah, maka pemerintahan daerah tidak dapat melakukannya dengan sewenang-wenang atau melampaui batas wewenangnya. Tetapi peraturan daerah itu tetap harus dibuat, pertama, sesuai dengan aturan yang ada, dalam arti bahwa memberikan kepastian hukum, kemudian juga harus memberikan keadilan, dan betul-betul memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di daerah itu. Nah, kalau peraturan daerah ini tidak dibuat dengan baik,
bisa dia bermasalah di bidang kepastian hukum, apakah dia itu bisa karena ada konflik normanya, bisa karena ada ketidakjelasan norma, atau ketidakharmonisan dari norma, baik secara horizontal maupun vertikal, atau bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Atau dia juga bisa tidak memberikan keadilan bagi masyarakatnya. Padahal itu adalah tugas utama dari pemerintahan daerah. Untuk betul-betul penyelenggaraan pemerintahan daerah itu dirasakan bisa memberikan keadilan bagi masyarakat. Demikian juga harus betul-betul pemerintah daerah ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya, manfaat yang terbesar bagi masyarakat terbanyak. Nah, segala penyelenggaraan pemerintahan itu didasarkan atas wewenang, dan wewenangnya itu ada di peraturan daerah. Karena peraturan daerah inilah merupakan pedoman, landasan bagi pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Nah, itulah dasar saya untuk membahas tentang pembentukan peraturan daerah yang baik ini dalam rangka untuk bisa pemerintahan daerah itu berjalan dengan baik, dan juga dengan baiknya dibuat peraturan daerah itu akan bisa memberikan pengawasan preventif penyelenggaraan pemerintahan daerah. Jadi pengaturan yang ada di dalam peraturan daerah sebaiknya dihindari tidak reaktif. Ketika sudah ada masalah, baru ada reaksi. Nah, sebaiknya dilakukan secara preventif dengan membuat peraturan daerah yang baik. Manfaat bagi masyarakat dari penelitian saya dalam orasi ilmiah ini yaitu tentang pembentukan peraturan daerah yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ini sangat penting di dalam dunia pendidikan, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara, bagi para praktisi hukum, perancang peraturan perundang-undangan, pejabat pemerintahan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, kemudian juga bagi para pelaksana peraturan perundang-undangan, serta masyarakat, khususnya para stakeholder sebagai pihak yang diberikan hak, dikenai larangan maupun dibebani kewajiban. Nah, di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, itu peraturan daerah merupakan pedoman bagi pemerintahan daerah di dalam menyelenggarakan tindakan-tindakan guna mengatur masyarakatnya. Tetapi kadang-kadang para pihak yang diberikan hak dibebani kewajiban dan atau dikenai larangan atas norma-norma yang diatur di dalam peraturan daerah itu tidak mengetahui dengan baik, tidak mengetahui dengan jelas, atau bahkan kadang-kadang sama sekali tidak mengetahui atau tidak tahu bahwa ada aturan-aturan norma yang memberikan hak melarang atau mewajibkannya. Nah, karena itu, maka peraturan daerah sebagai dasar atau pedoman bagi pemerintahan daerah mengendalikan masyarakatnya, itu harus dibuat dengan baik. Karena apabila peraturan daerah sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan peraturan daerah ini tidak dibuat dengan baik, itu dapat berakibat
tidak efektifnya pelaksanaan peraturan daerah tersebut tentunya juga akan berpengaruh terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan malahan dapat menimbulkan sengketa antara pemerintah dengan masyarakatnya. Nah, itulah yang harus dihindari, sehingga saya menekankan harus diutamakan tindakan-tindakan preventif di dalam membentuk peraturan daerah yang baik. Jadi disinilah letak pentingnya manfaat dari penelitian tentang pembentukan peraturan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang hasil kajiannya ditujukan untuk dapat memberikan sumbang saran dan pemikiran bagi pembentuk peraturan perundang-undangan, khususnya pembentuk peraturan daerah, sehingga dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan tentunya kemanfaatan terbesar bagi masyarakat terbanyak yang ada di daerah itu. Pengabdian seorang pegawai negeri yang sekarang disebut dengan ASN, aparatur sipil negara, termasuk sebagai dosen dan guru besar tentunya, itu adalah merupakan kewajiban. Dan tentunya saya sebagai bagiannya, apalagi sekarang menyandang gelar sebagai guru besar, harus bisa terus mengabdikan diri sebagai pelayan masyarakat, khususnya di bidang ilmu yang saya dalami, yaitu di bidang hukum administrasi negara, sampai nafas terakhir yang saya hembuskan. Tidak hanya untuk sivitas akademika Universitas Udayana saja, tetapi juga untuk masyarakat pada umumnya. Dan komitmen pengabdian saya ini didasarkan atas tanggung jawab saya yang dari awal sumpah sebagai tenaga pendidik atau dosen yang telah menyatakan untuk siap dan bersedia mengabdikan diri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Kemudian diberikan nafkah oleh negara, fasilitas, pengalaman, ilmu yang sampai sekarang akhirnya diberikan jabatan tertinggi pada dunia pendidikan, yaitu jabatan guru besar, yang tentunya tidak semua orang bisa mendapatkannya. Nah, berkat itu semua tentunya saya dapatkan karena Asung Kertawarunugraha Ida Sang Hyang Widi-Wasa, serta juga berkat kebesaran nama sugesti dari Universitas Udayana. Untuk itu saya ucapkan terima kasih tak terhingga kepada alma mater tercinta Universitas Udayana. Demikian uraian mengenai profil saya, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.